channel sepi guys, suasananya tuh kayak di kuburan. Jangan takut ya guys ya, ini bukan konten horor. Pengen channelnya rame biar kayak di pasar induk dan biar nggak kayak di kuburan guys. Tonton terus video ini sampai selesai guys ya. Saya akan berikan beberapa tips gimana caranya biar konten kalian rame dan banyak pengunjung. Saksikan terus video ini sampai selesai ya guys ya, jangan di skip. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di P67 Channel. Gimana guys, channel sepi, penonton sedikit, terus subscriber naik pelan banget kayak komang-komang lagi jalan. Nggak usah takut guys, nggak usah khawatir ya. Di sini saya akan coba share sedikit tips khususnya buat para youtuber pemula yang mungkin belum mengetahui tentang 4 hal penting dalam per-YouTuban yang sangat berguna ya, tentunya untuk meningkatkan subscriber dan jam tayang. Wow. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada baiknya Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel kami bisa terus berkembang dan dapat memberikan semangat bagi kami untuk terus berbagi. Yang pertama guys ya, sebelum memulai, coba kalian pikirkan dulu apa sih tujuan rekan-rekan membuat channel. Saya yakin kebanyakan ya, atau mungkin 99% setuju bahwa tujuan membuat channel agar kita bisa mendapat penghasilan dari YouTube ya. Terus untuk mendapatkan penghasilan, tentunya YouTube juga punya syarat-syarat yang harus kita penuhi ya guys ya. Yaitu channel kita harus sudah dimonetisasi. Begitu guys syaratnya guys. Nah, terus gimana caranya agar channel kita itu bisa dimonetisasi oleh YouTube? Kita harus mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun guys. 1 tahun atau 365 hari ya. Itu lumayan berat ya. Artinya channel atau video kita harus disukai dan banyak ditonton orang guys. Kalau nggak disukai orang juga mana mau nonton ya. Paling juga baru buka sebentar langsung di close dan ganti lagi dengan video yang lain ya. Untuk mencapai hal tersebut, kita tidak bisa hanya dengan mengunggah video saja kemudian berharap mendapat view dan subscriber di YouTube itu guys. Jadi banyak juga yang mereka pikirnya kita bikin video terus di-upload di YouTube, tunggu ntar juga dia nonton dan yang subscribe. Enggak gitu guys ya, mungkin pastinya ada aja ya yang nonton, tapi mungkin dalam waktu 1 tahun itu target tidak akan tercapai ya guys ya. Baca. Jadi kita nggak bisa ya guys ya cuma bikin video kita upload dan kita tunggu keajaiban tiba-tiba kita dapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dalam waktu singkat. Itu sangat sulit guys, mustahil ya. Nah, gimana caranya biar target tersebut bisa tercapai ya? Yang pertama guys, itu kita harus bisa memaksimalkan fungsi dari tag. Apa itu tag? Tag secara simpel ya, saya definisikan itu sebagai kata kunci deskriptif atau bisa juga dibilang second keyword ya. Jadi kata kunci kedua. Kata kunci ini ditambahkan pada kolom tag pada saat kita upload video ya guys ya. Nanti di situ dia ada kolom untuk pengisian tag. Nah itu guys ya, kita maksimalkan fungsi si tag tersebut ya. Apa sih fungsinya tag? Fungsi tag itu untuk membantu para penonton untuk menemukan konten yang kita unggah di YouTube guys. Jadi simpelnya seperti ini guys. Saat ada orang yang mencari video dengan mengetikkan kata kunci yang intinya sama dengan tag yang kita input atau kita isi, maka video kita akan bisa ditampilkan di hasil pencarian YouTube guys. Misalkan biasanya kan ya kalau kita searching di YouTube makanan viral,
pastikan itu bakal muncul guys beberapa video ya, atau banyak video seperti itu ya. Nah itu guys fungsinya guys. Jadi kita harus bisa memaksimalkan fungsi dari teks itu sendiri ya, biar orang bisa dengan mudah menemukan konten kita atau video kita. Nah di sini saya akan coba lihatkan salah satu teks ya di video saya. Misalkan ini guys, ini saya buat konten terkait dengan cara mencari ide untuk konten YouTuber pemula part 3 bagian ketiga ya. Nah ini saya mau intip teksnya. Nah ini guys teksnya ya, teks di video itu ya. Ini saya masukkan YouTuber pemula, cara menambah subscriber, cara jadi YouTuber, konten YouTuber pemula, ini video yang paling banyak dicari orang, cara mendapatkan 1000 subscriber. Jadi intinya dalam pengisian teks ini juga guys, ini tidak boleh asal ya guys ya. Agar hasilnya bisa maksimal, isi tag itu harus relevan dengan topik video yang diunggah ya. Misalkan ini kan cara mencari ide untuk konten YouTube. Nah biasanya kan untuk yang mencari video ini kan untuk youtuber pemula ya guys. Jadi di sini saya masukkan tag YouTuber pemula, cara menambah subscriber. Intinya kata kunci yang relevan ya dengan isi dari video itu sendiri. Yang kedua guys, yang kedua adalah judul ya. Judul ini penting banget guys. Judul itu kalau buat saya itu adalah kunci utama ya, yang dapat memberikan dampak terhadap mudah atau tidaknya video kita dapat ditemukan oleh orang lain ya. Kalau judulnya ngaco, nggak sesuai sama video, otomatis orang juga susah buat menemukan video kalian ya. Jadi semakin mudah video kalian ditemukan oleh penonton, maka semakin besar potensi video kalian itu bakal ditonton. Kalau video kalian itu bisa ditonton sama orang itu suka, otomatis orang itu kemungkinan besar akan memberikan subscribe guys pada channel kita ya. Tetapi kalau misalkan dari judulnya sama videonya nggak sesuai, misalkan orang itu mencari video misal ya, misalkan ya, ada orang yang misalkan mau mencari video gisel, sedangkan konten kalian itu terkait dengan tutorial, tetapi sama kalian itu diisi judul terkait dengan video gisel ya. Nah ketika orang itu mau menuliskan gisel, maka video kalian muncul guys. Nah ketika video kalian muncul, akhirnya wah ini nih video yang lebih dari 9 detik gitu kan misalkan ya. Terus sama orang itu diklik guys, ditonton, pas dilihat itu videonya tentang tutorial guys, otomatis orang itu bakal kecewa, penonton bakal kecewa, yang dampaknya adalah videonya pasti bakal langsung di dislike ya guys ya. Langsung di dislike dan kalian tidak akan mendapatkan subscriber dari penonton itu sendiri. Dan juga jam tayang juga saya pastikan ketika dia klik isi video tidak sesuai dengan judul, udah pasti sama dia langsung ganti dengan video yang lain seperti itu guys ya. Jadi dalam memberikan judul baiknya harus sesuai dengan isi dari video itu sendiri. Sebelum memberikan judul kalian harus pikirkan guys, kira-kira orang bakal ngetik apa nih gitu di mesin pencarian. Nah itu yang kalian tulis sebagai judul. Contohnya yang tadi ya guys ya, ini saya isinya terkait dengan ide untuk konten YouTube, cara mencari ide ya. Jadi kan kemungkinan besar kebanyakan orang pasti bakal nulis cara mencari ide untuk konten YouTube. Nah ketika orang itu sudah mengetikkan kalimat yang itu dan kalimatnya itu sesuai dengan judul dari video kita, maka kemungkinan besar video kita akan muncul di pencarian orang tersebut guys ya. Efeknya apa? Ya efeknya kalau video kita ditemukan oleh orang lain, mudah ditemukan, maka potensinya akan besar guys untuk kita mendapatkan view dan subscriber dari penonton. Jadi nggak boleh asal guys nulis judul juga ya. Istilahnya apa ya? Istilahnya clickbait ya. Clickbait itu ketika judul tidak sesuai atau tidak sama dengan video, itu clickbait guys. Banyak yang seperti itu guys kalau saya lihat. Nah itu guys yang kedua, judul video ya.
Kemudian yang ketiga adalah thumbnail ya. Thumbnail itu ini guys ya, apa ya, tampilan dalam bentuk gambar yang mewakili isi dari sebuah video. Jadi videonya apa, thumbnailnya juga harus sesuai guys. Thumbnail videonya tentang tutorial, thumbnailnya Giselle nggak sesuai guys, nggak sesuai. Emang sih memancing orang untuk mengklik ya, tetapi kemungkinan besar orang itu nggak bakal nonton video kita guys. Masuk, lihat kontennya beda, udah langsung keluar lagi, dapatnya dislike. Boro-boro guys dapat subscriber guys, nggak bakalan guys. Jadi ibarat buku, thumbnail itu adalah cover guys. Thumbnail yang menarik berpengaruh besar, video kita akan diklik oleh orang. Sama aja ya kayak misalkan kita beli buku apalah gitu kan, buku cerita atau apalah, pasti kebanyakan orang itu melihat covernya guys. Cover, judul, covernya menarik, judulnya oke, kemungkinan buku itu yang bakal dibeli sama orang. Sama guys, thumbnail juga seperti itu ya. Jadi thumbnail itu ibaratnya cover guys. Nah ini seperti ini guys ya, ini thumbnail, ini thumbnailnya. Nah seperti ini guys ya. Ini memang saya pasang foto Giselle, tapi di sini ada keterangan ya, YouTuber pakai HP aja gitu guys. Jadi ini isinya terkait dengan aplikasi wajib YouTuber pemula. Nah ini masih nyambung guys ya, masih nyambung ya antara judul dan thumbnail itu hanya masih nyambung ya. Foto Giselle hanya pemanis saja guys. Kira-kira seperti itu guys ya. Kemudian terkait dengan ini ya, ide bisnisnya. Ini judulnya ide bisnis, cuma dagang ini bisa beli motor cash. Thumbnailnya dagang ini bisa beli motor cash. Ada gambar duitnya banyak guys ya, ada gambar motornya seperti itu guys. Jadi bisa mungkin kalian buat judul yang menarik atau judul yang bisa memancing orang untuk mengklik video kalian guys. Untuk thumbnail saya kasih saran ya. Yang pertama itu buat thumbnail semenarik mungkin. Yang kedua itu ini penting guys ya, sesuaikan desain dengan isi video ya, desain dari si thumbnail itu sendiri maksudnya. Jadi misalnya gini guys, misal video kita itu terkait dengan konten anak-anak, maka sebaiknya gunakan warna-warna yang cerah, kontras, warna-warna ceria seperti itu guys ya. Terus dikasih gambar-gambar kartun yang lucu, mereka bakal ini guys ya, bakal menarik perhatian anak-anak buat mengklik. Tapi kalau misalnya konten kalian konten untuk orang dewasa, thumbnailnya seperti itu, thumbnail warna cerah, kontras, ada gambar-gambar kartun seperti itu ya, itu kemungkinan orang dewasa itu nggak bakal ngeklik guys ya. Ya mungkin ada yang ngeklik, cuma pasti hasilnya nggak bakal bisa maksimal. Sesuaikan desain thumbnail dengan isi video. Kemudian gunakan teks jika perlu ya guys ya. Tujuannya apa? Untuk memperkuat argumen dari gambar yang kita gunakan dalam thumbnail tersebut. Di thumbnail itu ada gambar, ada teksnya juga jika diperlukan ya guys ya. Itu poin ketiga ya guys ya. Poin ketiga agar video kita bisa banyak ditonton orang. Tips yang terakhir guys ya, menurut saya juga cukup penting. Yang keempat adalah kesan pertama. Jadi gini guys ya, ada banyak konten video yang tersebar guys di YouTube ya, ratusan bahkan ribuan ya, yang mungkin yang sama dengan video kita ya isinya ya. Agar video kita itu bisa meraih perhatian subscriber, selain ciri khas, kita juga perlu memberikan kesan di 19 detik pertama guys. Kesan awal di 19 detik pertama ini akan menentukan orang itu bakal lanjut nonton video atau justru menutup dan ganti pada judul video yang lain atau video orang lain guys ya. Jadi ada juga banyak nih, saya buka-buka ya, ketika saya buka video itu openingnya lama guys, intronya lama. Pertama intronya lama, udah gitu pembukanya juga itu ngomongnya lama guys ya, udah kayak ceramah ya guys ya. Biasanya sih kalau saya pribadi kayak gitu bosen udahlah ganti aja yang lain gitu. Jadi di intro itu nggak terlalu panjang, jangan terlalu panjang guys, jangan terlalu panjang, pembukaan juga jangan terlalu panjang. Di awal video itu kita langsung masukkan inti dari video. Tujuannya apa guys? Tujuannya biar penonton bisa langsung menemukan hal menarik dari konten atau video kita guys.
kesan pertamanya itu, wah ini kayak gini nih, wah ini bagus nih gitu kan. Penonton itu penasaran guys ya, penasaran dan timbul niat untuk melanjutkan nonton video kita guys. Tapi kalau dari awalnya udah membosankan, ngomongnya lama gitu kan, itu orang kemungkinan besar bakal ganti. Caranya gimana guys? Kita bisa potong video dan langsung masuk menuju topik video itu sendiri guys ya, dan menempatkan potongan video tersebut di awal ya. Di awalnya sebelum intro, masukkan dulu pesan 19 detik pertama itu guys ya, kemudian baru masuk ke intro, kemudian baru terserah. Seperti diusahakan potongan video tersebut ada statement yang bisa bikin penasaran bagi penonton ya, sehingga penonton bisa tetap menonton video kita sampai selesai. Misalnya gini guys ya, di salah satu video saya ini, coba kita lihat isinya gimana, coba nih kesan 19 detik pertama ya. Hayo, pasti lagi pada bingung ya mau bikin video konten apa. Daripada bingung, mendingan simak terus video ini sampai habis, nanti saya kasih tahu tips-tipsnya. Nah itu pertama seperti itu guys. Kemudian intro ya, di awal video itu buat statement yang bisa bikin orang penasaran untuk lanjut nonton video kita sampai dengan selesai. Jadi yang pertama tipsnya adalah ada apa guys ya, memaksimalkan fungsi tag biar video kita bisa muncul di pencarian orang. Ingat ya guys ya, teks itu harus relevan dengan video, itu nggak boleh ngasal. Kalau ngasal yang ada YouTube bingung nih mau nampilin video kalian apa enggak gitu kan. Misalkan di tag itu satunya ditulis mentang-mentang lagi viral, tulis Gisel gitu kan, kemudian juga ditulis Sabian gitu kan, kemudian kalian juga tulis tutorial dan segala macam bla bla bla. Nanti bingung guys, si algoritma YouTube ini bingung, yang ada video kalian tuh nggak bakal direkomendasikan oleh YouTube ya buat muncul di pencarian orang lain ya. Yang kedua adalah judul. Judul ini ingat guys, judul ini perannya penting ya dalam mempermudah orang menemukan video kita. Kemudian thumbnail ya, thumbnail yang menarik bisa memancing orang buat ngeklik video kita. Kemudian yang keempat tadi guys, kesan pertama ya. Kesan pertama di awal ketika orang membuka video kita, orang itu harus bisa langsung menemukan hal menarik dari konten tersebut ya. Kita nggak bisa hanya memaksimalkan teks saja guys, atau kita juga tidak bisa memaksimalkan judul dan juga thumbnail. Misalkan gini guys ya, video kalian bisa dibilang editannya bagus, keren segala macam bla 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 gitu kan ya. Terus di tagnya juga sudah maksimal banget. Ketika orang ngetik muncul video kalian guys, tetapi dari judul dan thumbnailnya itu nggak menarik buat orang tersebut. Jadi kesannya bukan yang mereka cari seperti itu. Nah kalau udah begitu, udah pasti otomatis video kalian itu nggak bisa sih ya, nggak, kemungkinannya kecil ya guys ya bakal diklik sama orang ya. Jadi judul dan thumbnail penting banget guys ya. Sama aja ya kayak misalnya kalian searching di YouTube terkait tutorial misalkan gitu kan, banyak video yang muncul, dan pasti yang pertama kalian lakukan itu adalah lihat judul, lihat thumbnail. Nah dari situ kalian baru menentukan video mana yang bakal kalian tonton. Seperti itulah kira-kira guys. Jadi biar kita mendapatkan subscriber, artinya pertama itu penonton harus suka dulu dengan channel kita guys, harus suka dulu dengan video kita guys. Kalau mereka nggak suka, mereka nggak bakal ngasih subscribe guys. Yang kedua, buat menambah jam tayang. Artinya apa? Penonton itu harus betah, harus bisa bertahan tonton video kita. Caranya gimana? Yang tadi guys, yang tadi saya bilang ya, kesan di 19 detik pertama. Kalau awalnya sudah membosankan kami, otomatis orang juga jadi malas buat nontonnya guys. Orang bisa bertahan, bisa tonton terus video kita. Artinya apa guys? Artinya jam tayang kita bakal naik. Kalau orang dari awalnya udah males, udah ngelihatnya membosankan, orang itu ganti ke video orang lain, kita paling cuma dapat
view-nya sekitar 5-10 detik guys. Sayang banget guys. Dan kemungkinan kalau orang itu udah kecewa, dia mungkin bakal males lagi datang ke channel kita, seperti itu guys. Oke, demikian tips singkat dari saya terkait cara untuk meningkatkan subscriber dan jam tayang YouTube. Tentunya saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan ya guys ya, agar kedepannya channel kami bisa lebih baik lagi. Jadi jangan segan untuk memberikan komentar. Terima kasih sudah berkunjung. Salam YouTuber pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.